Balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno. Dan setelah sebelumnya ngerilis Vivo V21 5G, Vivo baru aja ngerilis smartphone yang merupakan varian terbaru ya dari Vivo V21 series, yaitu Vivo V21. Dan di video ini guys, kita bakal lihat apa yang bisa jadi alasan kita ya untuk memilih smartphone ini di tahun 2021 dan apa aja sih yang ditawarin Vivo melalui Vivo V21 ini. Pertama pastinya harga yang lebih hemat ya. Jadi kalau kalian tertarik dengan fitur-fitur yang ditawarin Vivo V21 5G tetapi masih terkendala sama budget atau kalian sendiri belum ngerasa butuh sama jaringan 5G, maka Vivo V21 ini bisa jadi jawaban guys. Karena dengan harga yang lebih hemat, fitur yang ditawarkan hampir sama komplit ya. Apalagi untuk jaringan 5G, meskipun operator sekarang udah mulai bersiap dan ada juga yang udah uji coba ya di beberapa titik, tetapi bakal butuh waktu juga untuk bisa tersebar merata di setiap kota. Jadi Vivo V21 ini menurut gua masih bisa relevan ya untuk dibeli di tahun ini. Desain jadi salah satu hal juga yang menarik ya di Vivo V21. Kalau kalian perhatikan di bagian belakang varian Diamond Flare ini finishingnya punya efek Diamond Cut guys, dan sekaligus punya efek hologram juga yang bikin terlihat 3D ya. Ada yang seolah masuk ke dalam dan ada juga yang seolah muncul keluar nih. Dan kayaknya jarang deh ada smartphone yang desain cover belakangnya kayak gini. Untuk modul kameranya dia tetap pakai desain dual tone step minimalis dan dengan berat 171 gram serta tebal 7,38 mm. Smartphone ini terasa kompak ya dan juga nyaman di tangan guys. Nah, kalau kita ke depan, ini layarnya luas dengan bezel yang tipis ya dan sedikit chin di bagian bawah, dan ini merupakan layar 6,44 inch AMOLED Ultra All Screen Display yang resolusinya Full HD+. Tampilannya seperti yang bisa kalian lihat di layar ya. Dia punya detail dan kontras warna yang bagus, dan di layar ini udah ada Screen Touch ID untuk login dengan deteksi fingerprint yang cukup cepat. Terus kamera ini juga masih jadi fitur utama di Vivo V21 seperti 44 megapiksel autofocus super night selfie kamera yang hasilnya tajam ya, karena resolusi sensornya ini besar guys untuk ukuran kamera selfie. Ditambah ada autofocus juga di sini, termasuk ada fitur eye autofocus yang terus nge-track fokusnya ya ke mata, dan ini bikin hasil foto selfie bisa terusin fokus. Kalau kita zoom di sini hasilnya ya tetap detail juga, kelihatan untuk detail fotonya masih terlihat jelas di sini. Dan berikut beberapa foto selfie yang gue ambil menggunakan Vivo V21 di siang hari. Untuk selfie malam ini ada beberapa fitur yang menarik ya, kayak selfie soft light band. Ini bikin layar smartphone jadi extra lighting dan hasil jepretan malamnya jadi better dibandingkan kalau nggak pakai ini, apalagi kalau kita ambil fotonya di tempat yang gelap banget. Terus ada juga super night selfie yang bikin foto selfie malamnya ini lebih terang dan jelas ya, meskipun kondisi pencahayaan sekitar lagi minim. Bedanya kalau selfie soft light band itu dia pakai bantuan lighting dari layar atau secara hardware lah ya. Kalau super night selfie ini dia pakai software dan algoritma multi frame. Jadi kalian bisa lihat nih hasil beberapa foto selfie malam yang gue ambil pakai Vivo V21 ini. Untuk fitur video di kamera selfie cukup banyak. Ada steady face selfie video yang paling sering gue pakai karena bikin hasil rekaman video selfie-nya ini jauh lebih stabil guys dibanding kalau nggak pakai ini. Terus ada juga slow mo selfie video ya sampai di 240 fps, dan untuk rekam video ini bisa rekam sampai di resolusi 4K. Jadi kamera selfie-nya ini nggak kalah ya sama kamera belakangnya. Nah, kamera belakang ini tetap mengusung resolusi sensor besar ya dengan 64 megapiksel net kamera yang dikombinasiin sama 8 megapiksel super wide angle serta 2 megapiksel super makro kamera. Sama kayak di kamera depannya guys, di kamera belakang ini juga ada fitur eye autofocus, bahkan ada objek autofocus juga yang bikin kita bisa lock fokus ke mata atau objek apapun yang kita pengen. Dan fokus ini terus bergerak ya ngikutin objek, yang berguna banget nih guys, terutama kalau lagi rekam video karena hasil rekaman videonya bakal tetap in fokus ya kemanapun objek bergerak. Berikut ini beberapa contoh hasil jepretan kamera belakangnya di siang hari guys. Kalian juga bisa lihat gimana detail dan juga warnanya. Dan ini foto super wide angle-nya yang punya field of view luas ya sampai di 120 derajat. Kalau untuk contoh foto potretnya kalian bisa lihat di layar. Kalian bisa cek juga gimana separasi antara objek dan backgroundnya. Kalian bisa atur efek bokehnya, terus tingkat bokehnya juga bisa diatur ya, baik sebelum ambil foto atau sesudah ambil foto. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa bokehnya kurang atau kebanyakan, itu bisa langsung aja diedit sesudah foto diambil guys. Dan berikut foto makro yang meskipun sensornya 2 megapiksel tapi hasilnya udah tajam ya untuk ambil foto objek dalam jarak dekat sekitar 4 cm. Nah, kalau untuk foto malamnya ini ada fitur super night mode dan beberapa stylish night filter. Contoh foto malamnya bisa kalian lihat di video ini guys. Terlihat gimana hasil jepretan malamnya ya, masih tetap tajam meskipun dia kondisi pencahayaannya di sekitar itu minim.
Dan untuk video ada beberapa fitur menarik ya di Vivo V21 ini, kayak misalkan ada dual view video yang bisa rekam dua kamera sekaligus. Dan di sini kita bisa atur ya tampilannya seperti apa, apakah dual view side by side atau juga picture in picture, bisa diatur sendiri. Dan kita juga bisa atur lensa mana yang pengen kita pakai di dual view video ini. Dan berikut ini juga contoh hasil rekaman kamera belakangnya yang meskipun tidak dilengkapi OIS, tapi AIS-nya udah sangat stabil gue lihat. Dan ada fitur ultra stable video juga yang kalau kita aktifkan hasil rekamannya bisa lebih stabil lagi. Hal menarik lain ada di performanya guys. Jadi Vivo V21 ini dilengkapi dengan RAM 8GB sebenarnya, tetapi ada tambahan extended RAM 3GB. Nah, extended RAM ini diambil dari internal storage dan digunakan sebagai ekstra memori ya kalau misalkan smartphone ini butuh RAM yang lebih. Ini bisa kalian aktifkan atau kalian matikan, tetapi saran gua aktifin aja untuk maksimalin performa smartphone waktu buka banyak app misalnya, atau juga waktu berpindah dari satu app ke app lain biar lebih responsif. Nah, Vivo juga ngejamin ya kalau swipe memory software ini untuk extended RAM-nya nggak akan ngerusak lifetime internal storage kalian, jadi aman. Terus untuk internal storage-nya pun ada dua pilihan, kalian bisa pilih yang 128GB atau yang 256GB, kembali ke kebutuhan masing-masing aja. Tetapi yang pasti kalian bisa tambahkan external storage sampai di 1TB. Untuk chipset, smartphone ini pakai Qualcomm Snapdragon 720G yang buat harian sih udah lancar banget. Buka beberapa aplikasi, pindah antar aplikasi, browsing dan sosmed juga lancar guys. Kalau untuk gaming sih, main PUBG paling lancar, bisa dimainin di setting grafis balance, frame rate-nya yang ultra. Dan ini merupakan setting yang terbaik ya menurut gua, dengan style realistik dan juga anti aliasing on, karena experience-nya paling maksimal kalau di setting ini. Kalau buat Mobile Legends bisa lancar main sampai di setting grafis ultra dengan HFR mode on, jadi lancar di setting yang paling maksimalnya. Dan fitur lain yang bisa jadi alasan ya untuk dapetin Vivo V21 adalah NFC multifunction yang beda ya dari NFC kebanyakan. Jadi di NFC multifunction ini kita nggak cuma bisa cek saldo e-money atau top up e-money, tapi bisa scan dan simpen NFC access card juga. Kayak misalnya kartu akses kantor, apartemen, atau juga rumah kalau udah pakai NFC. Jadi next time ini bisa langsung buka pakai smartphone atau sekedar dijadiin backup ya, seandainya hilang kita punya datanya. Nah, kalau untuk platform dia pakai Fantouch OS 11.1 yang berbasis Android 11. Selain experience-nya ini simple dan punya fitur umum ya kayak dark mode dan yang lainnya, ada fitur ekstra juga di platform ini guys. Misalnya di album ini udah ada full photo editor yang berisi tools editing kayak di aplikasi editor premium. Misalnya kalian bisa hapus objek ya yang nggak diinginkan dari sebuah foto, terus bisa juga ngurangin silau, nambahin detail dan yang lainnya. Terus ada juga efek beauty yang bisa kalian pakai setelah foto diambil, dan masih banyak lagi guys yang bisa kalian explore di OS ini. Ada Jovi Home juga yang bisa kalian pakai ya buat gantiin Google Feed. Jadi berita-berita di feed ini bisa digantiin dengan berbagai widget ya yang kalian pengen di sini. Dan yang baru ada widget emotional well-being yang punya 7 audio relaxing ya, atau biasa disebut white noise. Kayak misalnya ada suara hujan, suara angin, dan suara yang lainnya yang bikin kita bisa lebih relax. Kalau baterai kapasitasnya 4000 mAh dan udah dilengkapi charging berkecepatan 33 watt flash charge. Proses chargingnya sendiri ini cukup cepat guys. Dengan setengah jam charge itu gue coba bisa keisi dari 0 sampai sekitar 65%, dan baterai ini cukup lah ya untuk penggunaan normal seharian. Jadi itu beberapa hal menarik yang coba ditawarkan Vivo di Vivo V21 dan mungkin bisa jadi alasan ya buat kalian untuk beli smartphone ini di tahun 2021. Menurut kalian dengan harga 4,399 untuk yang varian 8128 dan 4,999 untuk varian yang 8256 gimana nih? Kalau punya pendapat tentang HP ini kalian bisa sampaikan aja di kolom komentar, dan untuk link pembelian bisa kalian cek ya di deskripsi video ini. Gue Febian dari Tekno pamit dulu guys, kita bakal ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.